mistis ya. Mistis itu ya, ada telur. Carlton Cole, pemain Inggris katanya mau ke Persib. Siapa Ade Idrus? Siapa Gozali Siregar? Siapa Bojan Malisik? Siapa itu? Siapa Jonathan Bauman gitu kan? Salam biru para subscriber dan juga penonton channel YouTube PRFM. Kembali lagi bersama saya Mang Ewok dan saya tidak sendiri. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola di PRFM bersama Mang Yuda. Mang Yuda apa kabar? Baik. Salam biru ya. Salam biru. Semangat sekali ya Mang Yuda ya. Baik. Di kesempatan kali ini pendengar PR dan juga para penonton channel YouTube PRFM kita akan coba membahas seputar bisa dikatakan sejarah tim Persib Bandung karena tanggal 14 Maret 2020 Persib Bandung berusia ke 87 tahun ya, Bang Pri ya. Kita akan coba ngobrol Mang Yuda ya terkait sejarah tim Persib Bandung. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol sebenarnya kalau untuk era perserikatan lalu juga era Galatama langsung disatukan ke liga profesional Ligina dulu ya namanya Ligina apa musim kompetisi 94-95 itu seperti apa sih Mang Pri? Ya, 94-95 merupakan kompetisi yang bergulirnya itu penyatuan dua kompetisi. Yang pertama Perserikatan, yang satu lagi Galatama. Di mana dua kompetisi ini sebenarnya jalurnya berbeda. Perserikatan dulu terkenal dengan APBD-nya, klub-klub dibiayai oleh APBD, sedangkan Galatama kalau dikatakan profesional karena mereka bentuknya dari swasta ya? Mereka mencari uang sendiri, mencari sponsor sendiri, lalu menghasilkan bibit-bibit yang terbaik. Dulu kalau misalnya dibandingkan Galatama itu benar-benar liga profesional di Indonesia gitu. Ya sebut saja kayak Arema itu dari Medan Jaya ya tadi. Medan Jaya, terus Pelita Jaya gitu. Bandung Raya? Bandung Raya betul. Bandung Raya juga ya. Bandung Raya juga gitu. Nah, di tahun 94 sendiri kalau berbicara dengan Persib itu memainkan pemain-pemain yang benar-benar hasil binaan lokal. Sebut saja Yusuf Bahtiar, Sutiono Lamso itu sebenarnya bukan pemain binaan Persib, cuman mereka dicabut oleh Persib untuk memperkuat Persib sendiri gitu. Nah, di situ ada Yudi Guntara, ada Robi Darwis, Nandang Kusnaedi, Jajang Nurjaman. Itu Jajang Nurjaman tahun 94 itu dia menjadi asisten ya kalau nggak salah gitu. Karena tahun sebelumnya masih bermain dan dia berhasil juara juga untuk Persib gitu. Jadi Jajang Nurjaman salah satu pemain yang komplit ya, juara di pemain, asisten pelatih dan juga pelatih begitu. Dan juga kalau kita bicara mengenai mungkin era kemasan, banyak beberapa subscriber berpendapat kalau kita bicara soal Persib, memang yang paling bersejarah itu 94-95 ya Pri ya? 94-95. Tapi tahun sebelumnya sebenarnya Persib juga juara di Perserikatan. Ketika itu kalau tidak salah mengalahkan Persebaya kalau salah 2-0 kalau nggak salah itu. Itu tahun setelahnya Persib juara lagi dengan bermaterikan pemain-pemain lokal. Bahkan yang unik itu tahun 94 itu kalau ketika pertama kali pertandingan itu Persib itu kalah sama Pelita Jaya gitu. Kalau bermain di Senayan kalah 1-0, baru setelah itu permainan Persib terus meningkat sampai akhirnya menjadi juara dengan mengalahkan Petrokimia Gresik gitu dengan itu skor 1-0. Baik Mang Yuda dan juga para subscriber channel itu PRFM, memang kalau kita bicara partai puncak ini sebenarnya ada sedikit drama ya, terlepas dari satu gol tunggal dari Sutiono Lamso yang membuat ini saya tiba-tiba merinding karena stadion penuh oleh Boboko ya, Bobotoh Kolot kala itu para subscriber. Dan juga ada satu momen yang kabarnya yang cukup menarik ya Mang Yuda ya, terutama kabarnya ini gol dari Jackson F. Tiago nih. Boleh cerita nggak? Menit 30 itu sebenarnya ada umpan yang bagus sekali kalau tidak salah dari sebelah kanan disusun oleh Jackson Tiago. Kalau melihat secara VAR gitu ya, sebetulnya itu gol ya? Saya gitu. Tapi sebenarnya ada yang di tahun 94 itu ada yang unik juga. Di semifinal tuh ketika melawan Barito Putra, itu Persib menyerang terus-menerus tapi tidak bisa menggolkan.
Dan ada satu masa ada telur katanya. Oh iya telur betul. Kipernya kalau salah Abdillah yeah. kalau nggak salah. Itu telurnya itu dibuang. Kalau sekarang mungkin kalau tahun juara 2004 kan ada si Ferdinand yang gagal. Nah ini Setiono Lamso kalau nggak salah tidak membuang itu dan kipernya itu marah-marah ke Setiono Lamso. Ya, kejadian ini gol gitu. Gol ya. Baik. Itu kalau saya tidak salah ya benar ya. Toto ya. Kita pernah berbincang bersama Yudi Guntara, dia pun cerita seputar mistis ya. Mistis itu ya, ada telur. Dan kalau di tahun 2014 itu Ferdinand buang anduk ya dari Denis Romanov ya. Oke. Akhirnya gol kan? Akhirnya gol ya. Baik. Tapi Pri, memang di musim mungkin kita bicara sejarah Persib lalu kabarnya setelah juara hegemoni yang luar biasa, euforia yang sangat luar biasa, kabarnya di musim-musim berikutnya sebenarnya Persib penampilannya tidak stabil ya. Betul. Kenapa? Jadi ketika sudah menjadi juara, memang hegemoninya begitu tinggi. Yeah. Masyarakat atau bobotoh pecinta Persib begitu ketika Persib main tuh pinginnya prestasi terus menerus tinggi gitu. Yeah. Nah di era profesional kan tidak memungkinkan untuk sebuah klub mengambil pemain asing gitu. Tapi pemain asingnya memang yang berkualitas. Nah ketika itu Persib hampir setelah juara itu hampir 3 tahun 4 tahun itu masih menerapkan pemain-pemain lokal gitu. Dan akhirnya bahkan pelatih asing pun Persib tidak menggunakannya pada waktu itu. Yeah. Sebut saja kayak Janur mungkin setelahnya ada Nandar Iskandar, ada Suryamin, ada almarhum Risnandar gitu. Dan itu semuanya itu punya track record yang akhirnya Persib sendiri akhirnya terseok-seok gitu. Di papan atas tidak berprestasi, papan tengah juga agak berat gitu. Yeah. Sedangkan tim-tim lain dengan menggunakan pemain asing kualitasnya semakin bertambah. Nah, mungkin juga Persib sendiri regenerasinya dirasakan cukup kurang. Kurang. Sempat Persib juga ketika 4 tahun setelahnya juara itu mereka merekrut pemain yang dari luar kayak Rivo, bahkan Peri Sandria yang asal dari Bandung Raya masuk ke Persib, tapi tetap prestasinya stagnan gitu. Nah, ini ketika itu ganti pelatih hampir bahkan Persib sendiri kalau tidak salah itu pernah hampir harusnya degradasi karena Juan dulu Paes itu sebelum Juan Paes. Jadi sebelum Juan Paes itu jadi Juan Paes itu sebenarnya menyelamatkan Persib dari degradasi. Dulu itu PSSI itu 6 tim terbawah itu harus degradasi gitu. Yeah. Cuman pada waktu itu entah ada obrolan apa ketika Trigus Toro jadi sekjen PSSI membatalkan yang 6 itu jadi 4. Yang posisi 15-16 itu mengikuti playoff. Kalau terus playoff itu ada di Yogyakarta. Nah, ketika di Yogyakarta itu ada lawan Lamongan, ada lawan Denpasar, dan pada waktu itu Persib menang 2 kali, draw 1 kali, dan akhirnya lolos dan itu selamat. Pada waktu itu harusnya Persib degradasi. Nah, itu pelatih yang menyelamatkan itu Juan Paes, yang akhirnya jadi pelatih tetap di tahun berikutnya. 4 kalau nggak salah ya? Ya, itu di tahun berikutnya itu. Dan membawa rombongan Chile ya kalau saya tidak salah ya? Juan Paes itu bukan. Dulu itu ada Colombo, ada Paes, Lopez. Ya? Itu, nah di putaran pertama itu mereka sebenarnya strikernya cukup bagus tuh pada waktu tahun berikutnya. Kalau nggak salah Lopez itu menggolkan 9, Colombo 7 kalau nggak salah. Itu termasuk yang striker haus gol lah gitu. Yeah. Di pertengahan musim entah apa yang terjadi, Colombo tidak diperpanjang, Lopez ada permasalahan kalau nggak salah, kakaknya itu meninggal, dia harus pulang ke negaranya. Semenjak itu miskomunikasi mungkin ya. Terus itu zamannya Pak Yosi kalau nggak salah ya. Pak Yosi jadi manajer. Sanusi kalau Sanusi ya. Oke. Sanusi gitu. Sanusi itu jadi salah satu mungkin momen-momen di mana Persib sempat terseok-seok ya. Betul. Dulu itu kalau tidak salah disponsori sama Bank BUMN ya. Ya, betul. Baik, tapi setelah itu di musim 2006 pun sama ya, Yuda ya, Mang Yuda ya, terutama kalau kita bicara soal kembalinya lagi almarhum Risnandar yang menjabat sebagai pelatih Persib Bandung di 2 laga awal menghadapi MS Medan dan juga PSIS Semarang. Persib Bandung harus mengelus dada. Kenapa ngelus dada? Karena menelan 2 kali kekalahan dan ternyata kalau saya tidak salah di awal tuh lawan PSIS, lalu lawan PSMS ya, lalu bobotoh
dipimpin oleh almarhum Mang Aibetik mengadakan aksi unjuk kalah rasa lawan ya. Persijap 1-0, lawan Semarang kalah 1-2. 1-2 ya. Dan itu almarhum Betul. bikin demo menurunkan Lisandar. Betul. Jadi tidak ada nego-nego lagi, yang penting almarhum Lisandar mundur gitu. Dan akhirnya mundur ya. Mundur. Yuda ya. Dan juga kalau setelah itu digantikan oleh salah satu pelatih yang saya favorit di musim 2004-2005 adalah Arcan Yuri. Ya. Betul ya. Nah, Betul. itu prosesnya seperti apa sih, Yuda? Jadi ini yang unik bahwa ketika dilatih oleh Arcan Yuri, Persib dihuni oleh pemain yang bisa disebut bintang. Ya. Ada Salim Ali Idrus, strikernya BK Menga, di tengahnya ada Lorenzo Cabanas. Plus Eka, Jimenez, kiper Tema Mursadat, dan disokong oleh sayap-sayap yang memang produk kita. Yeah. Kalau salah Gilang Angga, kalau nggak salah, dengan itu sampai putaran pertama Persib Hampir juara. paruh musim, juara Betul, paruh musim ya. Paruh musim. Karena masih barat dan timur ya. Betul, paruh musim. Setelah ada kejadian yang unik, Eka Ramdhani dipanggil tim timnas nasional. Nyek. Dan yang paling menyesakan tuh Nyek Nyobe yang Betul. ketika itu Ke Persela ya? begitu bagusnya antara Patricio Jimenez dan Nyek Nyobe. Nyek Nyobe. Itu BK Menga dipanggil terus sama tim nasional dan indisipliner katanya karena ketidakpuasan dengan manajemen di situ hancur. Bahkan Arcan Yuri juga meninggalkan kursi kepelatihan. Betul. Tapi memang kalau bicara soal pengganti sendiri ini memang patut diperdebatkan soal Leontin Citescu, karena pemain Romania ini sebenarnya cukup bagus ketika dia bermain di PSM Makassar ya. Tapi kenapa ketika di Persib agak gimana gitu ya? Walaupun dia waktu lawan PSMS Medan kita menang di sana ya kalau tidak salah ya, begitu. Ya itu sayang sekali itu sebenarnya puasa juara Persib itu sebenarnya bisa diputus di tahun itu. Betul. Gitu. Karena kita itu kalau salah dengan peringkat kedua itu hampir jauh poinnya gitu. Dan itu kita yakin lah pada saat itu Persib harusnya juara. Harusnya juara, tapi ya sayang sekali ya. Betul. Karena satu dan hal akhirnya Persib gagal masuk ke 8 besar, dan saya kira kalau misalkan tuh formasinya masih itu ya tetap dipegang, tentu bukan tidak mungkin Persib bisa merengkuh gelar juara di musim profesional yang kedua kalinya. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika masih di zaman mungkin Arcan Yuri mundur digantikan oleh Jaya Hartono, dan sebenarnya kalau kita bicara soal musim 2008 dan 2009, terutama 2009 sendiri, Persib agak deg-degan ya, Yuda ya, karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan agar beberapa klub yang masih didanai oleh APBD di daerah masing-masing ini untuk dicabut. Dan Persib kala itu kebingungan ya, walaupun bobotohnya banyak dan sebagainya, agak bingung. Bahkan dulu tuh sempat ada koin untuk Persib ya di 2009 itu, dan ternyata untuk membiayai perjalanan Persib. Dan akhirnya pada Dada Rosada yang kala itu sebagai wali kota Bandung dan juga sebelumnya ketua umum Persib, akhirnya meminta kepada 84 diklat ya, 84 tim di bawah Persib Bandung untuk mengadakan pertemuan. Di mana? Di sini ya? Di gedung Pendopo ya? Pendopo. Di Pendopo. Dan kalau tidak salah juga manajer Persib Bandung dan sekarang komisaris pendiri PT PBB juga Pak Haji Umu dengan berani kabarnya mengeluarkan dana menjual sana sini tanahnya, lalu juga berkoordinasi dengan beberapa pihak akhirnya bisa membentuk PT karena membentuk PT itu miliaran ya, Mang Yuda ya, dan akhirnya di situ Persib profesional memberikan disepakati namanya adalah PT Persib Bandung Bermartabat. Yuda ya, ini namanya Pri Yuda ya, Mang Yuda. Tapi kalau kita bicara soal setelah dibentuk PT Persib Bandung Bermartabat, sebenarnya prestasi Persib apakah langsung nanjak, menukik atau stabil? Fluktuatif ya. Karena ketika era profesionalnya Persib dengan dibentuknya PT Persib Bermartabat itu yang pertama sih memang pembentukan yang mendukung Jaya Hartono jadi pelatih. Pada saat itu Jaya Hartono juga memanggil nama-nama pemain yang dari Daltras, Erlangga sama Hilton, Rene Martinez, Hilton, Waluyo juga ya. Ya, Waluyo juga itu pemain-pemain muda yang berprospek sangat cerah. Betul. Tampil di Persib, Siswanto juga. Dan sebenarnya pas zaman itu prestasi Persib tidak buruk-buruk amat gitu. Masih masuk 4 besar lah dulu. 4 besar
Nah, tahun berikutnya kisruh kembali. Yang saya tidak salah ketika Jaya Hartono menampar Bobotoh yang itu jadi intrik sehingga akhirnya Jaya Hartono harus mundur ya. Itu prestasi buruk juga tuh. Betul. Pas setelah tahun kedua Jaya Hartono. Tahun kedua, jadi awalnya menjadi publik menilai kan Jaya Hartono punya pelatih yang cukup bagus ya, apalagi membuat Delta Sidoarjo di musim 2008 itu jadi kontestan juga ya di 8 besar dengan Proneto, dengan Jose Sebastian, dengan Hilton Haryono juga. Yeah. Tapi ketika di Bandung ya tadi ya sempat kisruh terjadi begitu. Dan setelah itu memang kalau dikatakan Persib Bandung kerap kali gonta-ganti pelatih ya. Yeah. Mulai dari yang lokal lalu asing. Jadi setelah Jaya Hartono langsung ke asing ya. Ya. Darko ya. Darko. Itu belum juga kompetisi. Itu drama banget lah pokoknya. Drama banget benar. Betul. Padahal itu Esteban tuh sudah dipanggil ya sama kita ya. Esteban, lalu juga ini awal mulanya pencoretan Christian Gonzalez. Tuh, ketika bermain di Sumatera di Sriwijaya mengikuti pramusim. Ketika itu Persib kalah telak 6-0 sama ya. Sriwijaya gitu ya. Disitulah mulai riak-riak. Ya. Padahal Darko sendiri digadang-gadang sebagai pelatih terbaik orang Prancis karena berprestasi di Liga Arab sendiri kalau nggak salah, terus digantikan oleh asistennya ya. Betul, Jovo Cikovic ya. Abah Jovo ya. Tapi itu setengah musim ya? Setengah musim lalu digantikan oleh salah satu favorit saya juga, Daniel Rukito, betul ya? Betul. Daniel Rukito. Jadi Daniel Rukito juga sebenarnya itu pelatih yang bisa dikatakan penyelamat Persib juga. Gitu. Betul. Karena sempat terseok sama Daniel Rukito selamat dari degradasi, tahun berikutnya kan Daniel Rukito, cuman tidak berhasil juga sih. Betul. Akhirnya goyang lagi kursi kepelatihan Persib dan sebelum diambil alih oleh Jajang Nurjaman sang legenda. Belum ya? Belum, digantikan oleh pelatih asal Kroasia. Oh, Marko. Bukan. Aduh, saya jadi lupa lagi ya. Ada Kroasia tahun 2013. Itu bernama Drago Mamić. Mamić. Ya. Jadi tahun 2013. Tapi kan itu ada 2 kompetisi. Betul. Jadi kan itu gara-gara di laga awal tuh Persib kalah. Draw. Lalu sama Arema kalah. Akhirnya Persib ke IPL sempat ya. Di laga awal lawan Semen Padang, gol dari Ferdinand membuat Persib 1-1. Akhirnya balik lagi si Persib-nya. Jadi di musim kompetisi 2013 berarti ya? Iya. Di musim kompetisi 2013 tampaknya memang rada rame ya. Mang Yuda ya. Betul. Begitu. Itu jadi salah satu hal yang menarik dan akhirnya di musim 2014 itu 13 ya awal 14-15 itu sudah mendatangkan Vladimir Vujovic. Betul. Pelatihnya Jajang Nurjaman. Terus Ferdinand Sinaga masuk juga. Ya. Koulibaly, Makan Konate. Akhirnya jadi dream team. Betul. Firman Utina ya. Walaupun Firman Utina sempat katakan sudah tua. Betul. Tapi ternyata di 2014-2015 penampilannya sangat luar biasa. Bahkan dream team kalau menurut saya pada waktu itu adalah Persebaya Surabaya. Betul. Karena dengan Rahmat Darmawan ya. Betul. Dan pemainnya yang timnas banget. Greg Kemonye itu pemain yang bisa dikatakan kelas 1 begitu. Tapi memang sebelum masuk kompetisi 2014 sendiri di musim 2013 sebenarnya ketika sudah diarsiteknya oleh Jajang Nurjaman, Firman kan sudah masuk juga, Firman Supardi, M. Ridwan, lalu juga dulu Kenji ada Cihara gitu kan yang masuk. Sebenarnya Bobotoh juga menekan agar ada pergantian kursi pelatih, tapi manajemen Pak Haji Umuh Muhtar juga nih yang ada di gambar sini bersikeras untuk mempertahankan Jajang di musim 2014 dan tadi disampaikan akhirnya terjadilah Dream Team karena bisa dikatakan tidak ada prestasi yang instan ya. Mungkin seperti Arsenal kalau kita bisa lihat di musim kompetisi 2004 itu luar biasa karena itu bisa dikatakan pemupukan dari sebelum-sebelumnya. Yuda ya, kalau kita bicara soal prestasi artinya manajemen berpikir bahwa ya sudahlah menggunakan formasi yang tidak kalau rombak-merombak mah kan dari 0 day-nya gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk mempertahankan skuad yang ada, menambah beberapa pemain yang asli Bandung ya, Tantan, Ferdinand dan sebagainya, dan akhirnya menjadi juara begitu. Dan kita menghadiri di sana ya. Betul. Jadi ketika Mang Ewok
Mang Yuda, Mang Iwan dan juga Mang Basit ya. Kita langsung ke Stadion Jakabaring, Palembang, yang di sana harga pempeknya 1.000, murah, nggak kayak di Bandung. Di Bandung mahal. Itu memang suasananya luar biasa ya. Kekompakan juga, bobotohnya juga kompak, bahkan ada Bully Gear Day karena bobotoh kalau tidak salah. Karena wali kotanya mendukung. Oh ya, wali kotanya akhirnya juga Bully Gear gitu kan. Karena tidak salah ini apa, bobotoh dapat sanksi juga ya dari PSSI ya. Tidak boleh menggunakan atribut. Betul. Tapi alhamdulillah di sana Persib Persib menghadiahi bobotoh dengan sebuah gelar juara. Tapi bicara soal kompetisi 2014 dan 2015, sepakatkah Mang Yuda merupakan salah satu itu merupakan momen di mana Persib sedang naik-naiknya? Betul, karena setelah kita menjuarai Liga Indonesia di 2014-2015, beberapa kompetisi kita jalani dan kita menjadi juara. Betul. Yang pertama, kalau salah Presiden, kita menjadi juara yang pertama ketika itu mengalahkan ini Sriwijaya. Sriwijaya, betul. Sriwijaya, betul. Golnya sama Jufrianto Konate 2-0 ya. 2-0. Setelah itu di Bayangkara juga kita hampir juara. Hampir juara. Itu saya juga sana di Piala Bayangkara di mana kita lawan Arema. Betul. Tapi kalah 2-0 ya. Betul, sayangnya memang ketika itu zamannya Dejan Antonik. Jadi beberapa pemain sebenarnya sudah dilepas ya. Sudah dilepas seperti seperti Makan Konate, karena di musim 2015 bisa dikatakan tidak ada gaung kompetisi yang sehat. Karena kompetisi kita dibukukan setelah Persib Bandung juara karena muncul beberapa permasalahan. Akhirnya Menpora membekukan gitu kan kompetisi kita. Akhirnya hadir turnamen ya, seperti Piala Presiden, lalu Piala Bayangkara. Tapi pemain jelas harus ini ya, kan dapur mah harus ngebulnya. Akhirnya Konate Makan dengan berberat hati kabarnya memilih untuk ke Malaysia dulu. Ke Malaysia. Spaso pun sama, karena Spaso pun sebelum gabung ke Persib di tahun 2015, sebenarnya dia sudah ada tawaran Mang Yuda dan juga para subscriber. Dia pun menunjukkan penawaran dari salah satu klub Thailand dan harganya memang fantastis, tapi Spaso tolak. Ya? Betul, karena Spaso ingin merasakan atmosfer bermain di depan publik Bandung begitu. Tapi disitulah mulai dari Konate keluar, lalu juga Spaso keluar, Firman juga akhirnya keluar, dan akhirnya Persib karena dari nol lagi ya seperti itulah kondisinya. Tapi ketika di Piala Bayangkara memang menarik sebenarnya kalau kita bicara soal bawaan dari Dejan Antonik, karena Dejan sendiri membawa Kim Jeffrey Kurniawan, membawa David Lally. Sebenarnya Kim jadi public enemy sebenarnya dulu ya. Betul. Karena bahkan sangat benci sampai pertengahan musim pun Bobotoh sangat membenci Kim. Kenapa harus Kim terus yang main? Ya, bahkan ada spanduk ya. Ada apa dengan Kim? Tapi akhirnya kan membuktikan diri, begitu. dan bahkan Bobotoh mencintai Kim sampai saat ini gitu. Karena itu luar biasa. Si pemain KCPT ya Kim Jeffrey Kurniawan ya. Itu dan juga mungkin salah satu rekrutan gagal di zaman Dejan Antonik adalah Juan Carlos Galoncoso. Sepakatkah Mang Yuda? Jadi kalau saya sih melihatnya ketika Galoncoso main di Hong Kong dan ketika itu pula menggolkan ke Persib AFC ya? Di AFC itu, dan itu Persib gagal melaju ke babak selanjutnya. Betul. Itu sebenarnya kualitasnya tidak perlu diragukan. Ketidakberuntungan mungkin ya, ketidakberuntungan Galoncoso beradaptasi dengan pola permainan Persib. Jadi ada kekecewaan yang dari Bobotoh yang sudah ekspektasinya tinggi, ternyata Galoncoso tidak bisa membuktikan diri gitu. Karena sampai di pramusim itu pun di waktu Piala Bayangkara, Galoncoso hanya mencetak 1 gol gitu di penyisihan grup. Dan selanjutnya tidak pernah mencetak gol, walaupun secara permainan sih tidak mengecewakan. Dia membuka ruang lah ya. Dia membuka ruang. Kalau menurut saya sih lebih bagus Galoncoso daripada Moses Saki. Ngeri itu Moses Saki. Ngeri itu striker ngeri itu. Ngeri banget itu. Gitu. Jadi ketidakmujuran dia di Persib sih Galoncoso itu sebenarnya secara kualitas sih tidak perlu diragukan harusnya. Baik ya. Jadi setelah zaman Piala Bayangkara, walaupun sebenarnya cukup berprestasi ya Dejan ya. Itu membawa runner up tuh sudah bagus sebenarnya, tapi karena Kang Jajang Nurjaman kembali ke Bandung setelah menjalani pelatihan di Inter ya, karena kan
Inter Milan dengan Persib ada kedekatan ya karena pemiliknya kan sama-sama ya Erick Thohir ya, yang sekarang jadi Menteri BUMN ya. Tapi setelah itu kan jenjang kembali dan komposisi jelas sudah berubah, naik turun Boboto banyak menghina Kang Janur. Akhirnya kan Kang Janur pun mundur ya. Betul. Mundur dan digantikan pas zaman itu kan sebetulnya kita ekspektasinya sangat luar biasa kan dengan adanya Asian ya apa? Asian ya? Asian ya? Asian. Apa toh? Asian. Kalau Rendra Sujono bilangnya Asian, kalau saya Asian. Kartun Cole. Siapa sih striker yang tidak Saya sampai ditelepon Pak Haji, Ji, ini Carlton Cole pemain Inggris katanya mau ke Persib. Laras Pak Haji, lihat aja besok siap. Ternyata bener. Betul. Dan larinya ya ternyata memang kualitasnya tidak seistimewa lagi karena kan betul. Cederanya cukup parah kalau nggak salah. Betul. Jadi itu menjadi salah satu rekrutan yang sebenarnya di awal-awal tuh kan digadang-gadangkan sebagai golden era ya. Betul. Karena Asian ketika lawan Persipura menang gitu. Menang ya. Golnya Asian juga penalti. Tapi setelah itu main di Bogor kita memang setelah menang setelah ada unggul 2-0 tapi di menit terakhir bisa 2-2 gitu. Betul. Jadi inkonsisten krisis kepercayaan diri itu pas zaman itu gitu. Ya, jadi dan akhirnya membuat Janur juga tidak Boboto tuh maksudnya oknum supporter Persib. Jadi ada beberapa yang masuk ke stadion ya, ke lapang, masuk ke lapang. Dan akhirnya kan ada bahkan menyerang keluarga kabarnya juga akhirnya ya. Dan kejadiannya hampir sama dengan Dejan juga. Hampir sama begitu ya. Nah itulah zaman golden era tapi ya pemain sih sebenarnya cukup bagus ya. Betul. Tantan. Sergio Van Dijk walaupun sudah tua, si Kasep Maitimo gitu kan, tapi ya apa daya begitu ya. Itu di musim 2018 ya? 2017. Nah, di musim 2018, para subscriber channel YouTube PRFM dan juga Mang Yuda, ini merupakan salah satu bisa dikatakan judi yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung untuk mendatangkan pelatih yang belum pernah mencicipi sepak bola Indonesia walaupun dia pernah mencicipi sepak bola Malaysia. Ya, begitu. Milian Radovic. Bukan. Mario Gomez. Oke, di musim 2018 betul. Jadi Mario Gomez itu ketika masuk ke tim Persib Bandung sebenarnya kan apalagi dengan membawa Fernando Soler ini membuat Boboto sebenarnya sih kurang ada yang bilang tidak optimis dan sebagainya apalagi ketika mendatangkan In Kyun Oh ya. In Kyun Oh. Katanya grade A. Grade B lah itulah pokoknya. Siapa Ade Idrus? Siapa Gozali Siregar? Siapa Bojan Malisik? Siapa itu? Siapa Jonathan Bauman gitu kan? Itu membuat kita awalnya ya, ini maaf lagi di pertandingan Piala Presiden kita bubuk ya. Kita bubuk di fase grup, itu mainnya di Bandung. Kita kalah lawan Medan. Kita menang cuma lawan Persiba ya, Persiba Balikpapan. Lalu kita kalah lagi lawan mana? 3 tim pokoknya saya lupa lagi. Pokoknya tidak masuk ke fase berikutnya. Akhirnya banyak bobotoh yang menilai Mario Gomez tidak layak menjadi pelatih Persib. Tapi ternyata kan itu pelatih mantan JDT ya. Betul. Johor Darul Tazim ya. Itu klub profesional elit di ASEAN gitu ya. Betul. Tapi ya sempat penolakan tapi akhirnya di awal musim 2018 ternyata penampilannya sangat luar biasa. Persija kalah di Bandung. Di Bandung. Malang juga kalah. Dan kita menjadi saksi bisu juga. Betul. Kita sempat nonton di pas zaman Persija ya. Pulangnya kita mendapat kabar ada tragedi seperti itu. Jadi dan setelah itu prestasi Persib turun. Padahal sudah menjadi juara paruh musim ya. Betul. Dan Surabaya itu jauh loh. Poinnya itu jauh juga. Jauh juga ya karena di situ ada beberapa tragedi selain tragedi sanksi yang dijatuhkan oleh PSSI main di luar Pulau Jawa. Betul. Dan juga kalau kita bisa melihat memang yang menjadi hal yang menarik adalah beberapa pemain disanksi tidak masuk akal, Malisik gitu ya. Malisik, lalu juga Eze masuk nggak sih waktu itu? Ardi juga ya. Pemain-pemain kunci kita itu di pertandingan kedua itu hampir rata-rata 4 pertandingan itu sudah tidak bisa berkompetisi lagi. Betul, oke ya. Itu mungkin menjadi salah satu sejarah dan juga penampilan Persib Bandung. Mungkin ada satu lagi ya yang nanti akan kita coba saya hadirkan. Kita mungkin di edisi khusus kita akan coba ngobrol mengenai siapa yang layak disebut legenda tim Persib Bandung.
Artinya Anda harus like dulu, komen, dan subscribe. Sekarang tuh Anda berpendapat, saya tidak sependapat dengan Mang Ewok, mangga. Tidak sependapat banget sama Mang Yuda, mangga ya. Kita diskusi saja. Dan juga apakah Persib Bandung menurut Anda di musim 2019 ini bisa juara? Bagusnya sih komen. Komen ya. Komen di channel YouTube kita. Di bawah sini.